ilmu mengenai Allah. Makanya di dalam Al-Quran kita sering baca habis maghrib, syahidallahu annahu la ilaha illahu wa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi dengan ilmunya dan para malaikat serta orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu ini nggak dapat ditimbang oleh mizan. Jadi yang ditimbang cuma amal, ilmu tidak bisa ditimbang. Oleh karena itu, surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah olehmu sebelum mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah masih bisa ditimbang, tapi ilmunya nggak bisa ditimbang. Ini yang jadi PR kita ke depan. Maka ilmu kita, jalan pulang kepada Allah adalah mengenal siapa Allah itu. Itulah jalan pulang. Ya, itulah jalan pulang. Dan saya merumuskan dengan izin Allah dan isyarat dari guru-guru yang kita sebut haikal ma'arif. Haikal ma'arif itu artinya haikal ma'rifat. Kata orang Banjar apa? Ilmu ketuhanan. Tapi ini nggak tinggi-tinggi amat ya. Ini yang tinggi cuma gayanya aja ya. Itu yang kita baca tadi. Haikal ma'rifat. Apa bacaannya? Ahad, Zatullah, Ahmad, Ruhullah. Ini dia. Muhammad. Muhammad ini biasa yang dikenal itu Nurullah. Ini yang biasa dikenal. Tapi kemudian ini boleh diganti dengan Habibullah. Muhammad Nurullah inilah menjadi ilmu yang disebut ma'rifat Nur Muhammad. Ma'rifat Nur Muhammad, ilmunya orang Banjar itu. Dari zaman Datu Kelampayan sampai sekarang itu yang diolah terus sampai sekarang. Barangkali itu rahasianya kenapa banyak orang namanya Nur di sini ya. Mungkin tafaulan namanya, ingin dapat keberkahan daripada Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga, di belakangnya masih ada satu lagi. Al-Mahdi Khalifatullah. Tapi tiga ini cukup. Nah, ini disebut dengan haikal ma'arif. Boleh saya sebut dengan GPS jalan pulang. Peta, map jalan pulang ini. Ahadatullah, Ahmad Ruhullah. Karena Al-Mahdinya belum muncul, nggak wajib dibaca. Tapi kalau nanti sudah muncul, karena sekarang sudah banyak yang ngaku jadi Al-Mahdi, bener nggak? Ya. Dan Al-Mahdi itu rumusnya satu, zuriat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa jadi dari Banjar nih ntar, ngaku-ngaku. Ya, bisa jadi dari Pontianak, bisa jadi dari Jawa, bisa jadi dari Hadramaut, bisa dari mana-mana nanti orang. Pakistan sudah ada yang ngaku, di Mesir sudah ada yang ngaku, di Maroko sudah ada yang ngaku, di Indonesia sudah ada yang ngaku, di mana-mana sudah ada yang ngaku. Nah kalau nggak mengerti haikal ma'rifat, kita nggak tahu yang mana sebenarnya petanya. Ya. Maka mencari Al-Mahdi bukan mencari fisiknya, hidungnya mancung, jidatnya lebar seperti hadis Abu Daud. Itu nanti setelah islah baru ketahuan. Ada namanya islah. Al-Mahdinya dibenerin, berarti Al-Mahdinya sekarang lagi nggak bener. Kita nggak tahu di mana kan? Allah tutupin di mana, Allah rahasiakan di mana. Bisa jadi orang yang kita kenal selama ini, bisa jadi bukan. Yang penting zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis ini kayaknya banyak nih zuriat Nabi yang bakal ngaku nih. Wah hidungku mancung nih ya. Jidat lebar, waduh. Tapi yang saya tahu para habaib itu takut. Ngaku Habib aja takut. Saya nggak pantas jadi Habib, lagi itu ngomongnya. Ini Habib yang asli, ngaku nggak pantas jadi Habib, gimana ngaku jadi pantas jadi Al-Mahdi? Nah ini uraian ini teman-teman, sahabat-sahabat semua yang hadir ya. Malam ini jam 8 nih, jam 12, masih kuat? Serius? Beneran? Kalau ya kita buka pintu pertama hijabnya. Habis ini ada pintu pertamanya. Ini baru haikal ma'arifnya. Pintu pertama hijabnya, ini aja ya, oleh-oleh sebelum selesainya ya.
Oleh itu sudah kita praktekkan waktu kita talqin. Jadi hijab apa saja. Jadi anggaplah kita akan menuju Allah. Maka banyak tangga-tangga di sini, jalannya macam-macam sih untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu gerbang pertamanya di sini itu bernama At-Taubah. Tapi bukan seperti yang kita bayangkan. Astagfirullah, bukan itu. At-Taubah. Taubat. Itu pintu hijab pertama. Mau pulang kepada Allah, ini pintu hijab pertamanya. Taubat. Apa arti taubat? Selama ini kan orang bilang, kalau sudah taubat nggak boleh maksiat. Maksiat itu nggak boleh sebelum dan sesudah taubat. Salah itu kalau tadi itu. Kata kawan kita gimana? Kalau sudah taubat nggak boleh maksiat, berarti sebelum taubat boleh dong. Itu tipuan setan. Itu yang ngomong setan yang dipinjam lisan ustad. Ustadznya nggak nyadar dia lagi dipinjam. Karena setan itu mengalir di seluruh tubuh kita. Di pembuluh darah, di lidah ini ada setan. Sebelum kita kajian, kita wajib berlindung kepada Allah, bertawasul kepada Rasulullah. Ini menurut saya loh ya. Maka kita diam dulu sebelum taklim, supaya nggak darah kita ini nggak diganggu oleh syaitan. Ya. Apa kata syaitan tadi? Lewat dai yang kesurupan setan. Nih maaf nih kalau ada yang kesurupan setan ya. Itu kesurupan begini lebih bahaya daripada kesurupan ngamuk-ngamuk. Karena kesurupan begini kita bacain ayat, dikeluarin dalil sama dia. Kalau yang kesurupan, tinggal diginin dikit selesai. Ya, bentar, paling lama 1 menit 2 menit beres. Tapi kalau begini, bertahun-tahun dia bisa nggak beres. Apa kata dia? Kalau sudah tobat nggak boleh maksiat. Keliru begitu. Maksiat itu nggak boleh sebelum tobat, saat tobat, dan setelah tobat nggak boleh. Paham ya? Terus kalau kita terjebak, itulah cerita. Kalau saya melakukan maksiat dengan tidak ada i'tikad bahwa itu halal, maka masih muslim. Itu yang kita tobatkan. Nah, maka at-taubah itu maknanya adalah an-nadam. Nadamun. Apa arti nadamun? Menyesal. Jadi menyesali sebelum nyawa berpisah dengan badan. Itu yang disebut nadam. Maka aslut taubah an-nadamu. Apa? Mengaku kepada Allah bahwa kita sudah salah jalan. Nah ini yang paling penting. Nadam itu menyesal. Besok terjadi lagi, itu urusan besok. Kan kita nggak tahu masa depan kita. Ada yang tahu besok? Besok taat atau maksiat? Ada nggak? Itu kan bagian dari ilmu gaib. Jangan kemudian berbicara yang gaib. Kita nggak tahu kalau Allah nggak kasih tahu. Mungkin nggak besok orang yang tobat malam ini maksiat lagi? Mungkin nggak? Ini kata kuncinya mungkin. Sebagaimana dia mungkin tetap taat. Benar nggak? Kemungkinannya sama. Maka Allah berikan di dalam diri orang ini namanya kasab. Usaha untuk memilih. Ini yang kita pertanggungjawabkan nanti. Nah, tobat itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan tobat ya. Tobat apa sambal? Bukan, nggak masuk tuh tobatnya Banjar tuh. Tobat pertama apa tobat pertama? Kita kalau bayangin tobat pasti dari dosa yang zahir, benar ya? Dari mabuk, zina, korupsi, mata jelalatan, ya enggak? Cuma gitu doang. Emang gitu doang? Terus Nabi kenapa masih tobat? 100 kali, 70 kali. Apa Nabi jelalatan matanya? Apa Nabi korupsi? Kan enggak. Terus Nabi tobat dari apa? Berarti ada yang ditaubatkan Rasulullah, bukan dosa yang zahir. Nah, maka tobat yang pertama kita boleh sebut taubatul awam atau tobat zahir. Ini awam. Tobatnya dari dosa yang zahir. Orang awam mengira kalau sudah tobat di bab ini sudah selesai, sudah suci. Maka jangan heran banyak orang awam ini sok suci. Banyak orang awam berani bentak kiai. Nanti di akhir zaman ini sudah mulai-mulai orang awam bentak kiai. Antum akan lihat gak lama lagi
guru-guru kita, muallim-muallim kita, kiai kita, habaib kita nanti dibentak oleh mereka. Cuma karena beda politik, beda torikot, beda mazhab, beda faham, nanti dibentak. Bentaknya nggak tanggung-tanggung, pakai takbir. Soleh bener kan? Allahu Akbar. Lah, yang ditakbirin kiai ahli wirid, yang ditakbirkan seorang kiai, yang di kolbunya Allah sudah maha besar. Ya mantul lah nama Allah itu. Imam Asy-Syahrastani mengatakan, kelompok teroris atau khawarij, mereka itu merasa sudah suci zahirnya. Mereka mau jaga diri daripada dosa-dosa yang zahir ini, tapi mereka tidak menjaga dirinya dari dosa yang batin. Maka ada tobatnya khawas. Tobatnya khawas dari dosa yang batin. Batin ini kita sebut bukan kolbu ya, nafsiyah. Nafsiyah ini saya sudah sering jelaskan, masih ingat gak? Karakter diri. Ada diri yang cenderung kepada kebinatangan ternak, maka sifat nafsiyah yang muncul serakah. Bahasa kitanya tamak, bener. Itu bahasa kita apa bahasa Arab tuh? Tamak, tamak ya. Apalagi syahwat. Nah, itu nafsiyah, bagian-bagian kebinatangan ternak. Siang tadi kita puasa, apa yang kemudian sedang dididik di situ? Itu emosi, ya. Jadi dosa daripada emosi. Nah, ini yang kemudian lagi coba dibenerin. Hari ini masih emosi nggak? Ada komentar orang di Facebook, di WA, emosi nggak? Wah, masih belum lolos tuh. Ya, jangan balas. Kata Nabi, jika ada orang mencacimu, syatamahu, au qatalahu, falyakul inni sha'im. Ada orang nyerang kamu, ngata-ngatain kamu, tolong katakan saya sedang sha'im. Apa arti sha'im? Sedang menahan ini semua. Ini emosi. Nah, ini namanya sifat buas. Emosi, prasangka. Coba siang tadi, walaupun puasa, pernah berprasangka nggak sama orang di depan kita lagi naik motor, naik mobil? Pernah ada? Tuh, udah rusak puasanya udah. Nggak diangkat, serius nggak diangkat sama sekali. Kan puasa mau naik nih, tanpa hijab kepada Allah. Puasa itu nggak ada hijabnya. Nah, ketika ini terjadi, ini menjadi hijab. Inilah hijab serakah, syahwat, emosi, prasangka. Nah, ini hijab kegelapan. Ada hijab cahayanya di sini. Hijab cahayanya gimana? Puasa nih. Teman kita di kantor nggak puasa. Kita bilang, ahli neraka kau. Padahal kan kita bisa berbaik sangka. Kamu sakit gula ya? Kan bisa begitu. Atau sakit gila. Kan bisa begitu kan? Bisa begitu. Jadi bisa dibalik. Kenapa kita nggak membaliknya? Yang paling berat, kalau yang berbuka itu orang yang dianggap wali. Pernah nggak ketemu wali buka puasa siang hari? Saya ketemu Pak. Itu saya sempat ragu sama dia tuh. Ini beneran wali gitu. Ya. Tapi ternyata teringat ada satu kalam yang dinukil Imam Sya'rani, dinisbatkan ke Abu Hanifah. Tapi saya yakin ini bukan kalam Abu Hanifah. Kalau ada seorang muslim atau seorang wali, seorang mukmin berkata sesuatu, melakukan sesuatu, harus kita takwil, maksudnya kita husnuzon kepadanya dengan 70 makna alternatif. Jadi kalau kita ngelihat, ya, misalnya nih, lagi puasa, terus teman kita jalan sama seorang perempuan, yang menurut kita, mungkin waktu dia nikah kita gak diundang. Selingkuhan baru nih. Kita lagi puasa ya. Itu dulu. Sekarang prasangka itu yang paling gawat adanya di dunia sosial media, sosmed. Ada orang-orang atas nama amar ma'ruf nahi mungkar lalu membicarakan orang lain dan dia mengatakan ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dia nggak sadar dia sedang mengotori jiwanya dengan nyebut-nyebut kesalahan orang. Belum tentu orang itu salah. Ini mesti diingatkan, umat harus diingatkan. Ada yang begitu nggak? Namanya tahdzir, warning.
udah jadi panitia kebenaran dia. Jadi yang dia tahzir berarti sesat. Kalau dia enggak, lupa sama diri sendiri. Itu terjadi bukan di orang awam, pada ulama. Hati-hati. Di kalangan ulama itu terjadi. Atas nama membela kebenaran, dia kemudian melakukan kebatilan. Dan dianggap kebatilan itu boleh. Dianggap kebatilan yang dia katakan itu, ya, itu sebagai nasihat. Itu cahaya. Ingin amar ma'ruf nahi munkar, cahaya nggak? Tapi di dalamnya ada kebatilan. Kalau nggak belajar ilmu tentang hijab, nggak bisa memahami itu dengan baik. Nggak dibimbing sama guru. Maka bimbingan mursyid itu nggak boleh berhenti. Sampai sekarang walaupun saya sudah diijazahi irsyad, saya masih punya mursyid, dan mursyid saya banyak. Kita ditegur bagian ini, ditegur bagian, dan itu indah sekali ketika ada yang mengingatkan. Harus dibimbing rohani kita. Ya, jadi jangan berhenti punya mursyid, ya. Jangan berhenti sama sekali. Mesti punya pembimbing rohani. Kalau berhenti, ya, nanti akan ada rasa-rasa itu muncul. Maka taubatnya Khawas bukan saja dari kegelapan, ya, tapi juga dari cahaya. Lalu ada khawasul khawas. Inilah taubatnya Rasulullah. Inilah taubatnya para wali-wali Allah. Khawasul khawas. Taubat dari apa mereka? Di sini itu udah nggak ada nafsiyah, ya, sudah tidak ada nafsiyah, ya. Ini udah nggak ada nih. Di bagian khawas ini sudah tidak ada kecenderungan kepada nafsu, udah nggak ada. Bukan berarti mereka tidak ada nafsu, enggak. Nafsunya itu sudah tunduk. Di sana cuma ada qalbu ruh, qalbu ruh. Jadi para khawasul khawas ini qalbu ruh, dua itu aja, dan sudah nggak ada di situ sisi-sisi kebinatangannya, sudah nggak ada. Tapi dari qalbu ke ruh, wah, ini ada fuad, ada di situ lub, ada di situ sir. Ini hijab ke sininya sudah 70.000, di sini 70.000, ya. Kalau dikali-kalin semua jadi jutaan jadinya. Maka seorang wali-wali besar itu tidak mungkin mereka kalau nggak dibantu oleh Allah, tidak dapat syafaat Rasulullah, tidak bersanad kepada guru-guru wali Allah, nggak mungkin bisa menembus ini. Kita mikirin satu aja udah berat, Pak. Ulama kita mengatakan la yalidu minal wali illa al wali. Maka jika ada seorang wali, kalau dia punya murid, pasti muridnya jadi wali. Pasti jadi wali. Gurunya wali syaitan, muridnya jadi wali syaitan. Berarti jangan senang dulu tadi, ya. Wali apa dulu nih? Gurunya waliullah, muridnya waliullah. Kalau perkataannya Imam Sya'rani lebih dahsyat. La yalidu minal kalb ilal kalb. Gak lahir dari anjing kecuali anjing, gak lahir dari ayam kecuali ayam, gak lahir dari ular kecuali ular, gak lahir dari seorang wali kecuali wali. Itu kata-kata kasar dari beliau ketika beliau sudah gergetan dengan orang-orang yang sok-sok wali. Kita ini gak pantas lah dengan makomat itu, kecuali Allah kasih dan Rasulullah beri syafaat. Semoga Allah kasih dan Rasulullah diizinkan beri syafaat untuk kita semua, ya. Ini aminnya kayaknya amin dah mau selesai ini, ya. Lalu Nabi ketika istighfar 70 kali, itu istighfar apa? Level 2, istighfar dari kegelapan dan cahaya, benar? Lalu Nabi itu cahaya bukan? Nabi itu cahaya, beristighfar. Inilah yang disebut nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nabi itu cahaya. Lalu beliau mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya ada ghain di dalam qalbuku. Apa arti ghain? Ghain itu adalah lapisan hijab-hijab cahaya. Kalau Nabi nggak ada ghainnya, maka beliau bisa mabuk terus, mabuk dalam ma'rifatullah. Nggak bisa beliau ngurusin umat.
Gak bisa beliau kemudian menjadi imam sholat, karena kalau jadi imam sholatnya bisa panjang. Ya, kita duluan kabur kali ya. Jadi Nabi kalau nggak ada ghaib ini di kolbunya, Masya Allah, itu sahabat-sahabat gak ada yang sanggup bersama Rasulullah SAW. Karena Nabi mengistighfarkan itu. Astaghfirullah. Inilah yang dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah. Silakan ini diamalkan nanti ya. Mungkin sudah pernah dijelaskan dulu oleh Abah Guru sekumpul. Astaghfirullah fi istighfari. Coba baca. Astaghfirullah fi istighfari. Kalau digabung, astaghfirullah fi istighfari. Ya Allah, ampuni aku dalam permohonan ampunku. Ampunkan aku dalam istighfarku. Ampunkan aku di dalam permohonan ampunku yang tidak sungguh-sungguh. Ampunkan aku dari istighfar yang masih ada hijab di dalamnya. Ini kalam yang beliau sampaikan. Rabi'atul Adawiyah. Ya. Nah, inilah kemudian yang Rasulullah SAW katakan. Rasulullah SAW mengatakan, inni la astaghfirullah 70 marrah. Aku beristighfar setiap hari 70 kali. 70 itu bukan berarti 70, bisa jadi banyak, namanya litakthir. Ya. Siapa yang tidak memulai jalan pulangnya kepada Allah dengan istighfar ini, maka dia tidak akan pernah berjalan dalam jalan-jalan thariqah. Maka mau sampai kapan dia akan usul kepada hakikat. Jadi mulailah menyadari diri, menyesali diri, mengakui kesalahan diri, datang sehina-hinanya kepada Allah, baru bisa zikirnya nikmat, baru takbir dalam sholatnya nikmat. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa sholat saya tidak khusyuk, kenapa sujud saya tidak nikmat, kenapa baca Qur'annya tidak menyentuh, karena tidak memulai dengan istighfar. Nah, saya simpulkan sederhana, hijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak sekali. Dan kalau diringkas, ada dua hijab cahaya, ada hijab kegelapan. Jangan dipisah dua hijab ini. Dua hijab ini adalah cara Allah berinteraksi dengan kita. Dalam cahaya ada gelap, dalam gelap ada cahaya. Begitulah terus. Dan ini harus dilalui. Sampai kapan? Sampai Rasulullah memberi kita syafaat. Itulah yang disebut warid. Jadi warid itu adalah buah dari syafaat Rasulullah SAW. Atas dasar itulah aqrabut turuqi ilallah as-salawat. Maka paslah nama tempat ini bumi salawat, karena jalan pintas, jalan tol kepada Allah itu bersolawat. Tapi solawatnya harus dimulai dengan istighfar. Ya, barangkali itu cukup ya. Insya Allah next time kita jelaskan solawat apa aja nih solawatnya. Jadi ada solawat jasad, ada solawat kolbu, ada solawat, itu ada solawatnya semua. Nah, kita buka sedikit sebelum penutup. Kenapa Sidi Ahmad Tijani mengatakan baca solawat ini sama dengan 70.000 solawat yang itu? Itu karena solawat yang beliau sebutkan solawat yang lapisan-lapisan cahaya. Lihat orang tawaf, yang paling dekat Ka'bah cepat nggak selesainya? Yang jauh dia udah muter 1, kita sudah muter 5. Kalau kita di dekat Ka'bah. Nah, solawat itu ada yang seperti itu, ada yang di dalam Ka'bahnya dia. Kira-kira begitu. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang thariqahnya diisi dengan solawat, yaitu cinta kepada Rasulullah Sallallahu